Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi. Teman trading dan investasi kalian. Happy New Year teman-teman semua. Semoga di tahun 2024 ini teman-teman kita semua makin bijaksana, makin kaya raya dan makin banyak cuannya ya. Semoga enggak stop loss terus. Enggak stop loss terus. Dan semoga juga IHSG bisa break all time high ya. Ngomong-ngomong IHSG break all time high, gue mau info bahwa kita harus waspada. Kenapa? Karena ya IHSG gagal break all time high-nya. Teman-teman perhatiin. Oke. Nah, gagal turun ya. Jadi walaupun kita lihat bahwa Big Bang empat besar ya, BBCA, BNI, BMRI, BBRI itu naik terus all time high, tapi ingat ini gagal karena ya belum wayahnya berarti gitu ya. Karena gagal, kita cuma follow the trend, kita follow the market, bukan market maker. Jadi gagal. Kenapa gue bilang waspada? Karena teman-teman perhatiin ya historicalnya ya, waktu di 14 April dia gagal break turun 11%. Kalau misalkan kita lihat dari September ya 2022 turun 8,5%. Dan sekarang apakah kita akan turun sampai sebegitu dalamnya? Gua rasa nggak sedalam itu ya, tapi kita nggak tahu. Nah, kalau kita lihat kan dari selama 2023 ini sebetulnya kan IHSG banyak kan sideways ya. Nah, kemarin tuh udah mulai terasa waktu di akhir November dan awal Desember. Kenapa? Karena dia berhasil breakout dari sidewaysnya IHSG selama setahun. Jadi kalau teman-teman ngerasa 2023 kok kayaknya uh, kurang gitu ya, ya emang kurang. Mungkin bagi scalper mungkin ada beberapa yang enak, tapi kalau gua, karena trading system gua itu adalah swing trading, trend follower gitu ya, jadi rada kurang aja gitu dikit ya. Tapi kemarin waktu di awal-awal Desember gitu sampai sampai akhir ya agak ada beberapa saham yang lumayan karena ini naik. Oke. Nah seperti itu. Nah tapi ini kan gue bilang waspada. Kenapa? Karena kita belajar dari historical, jadi jangan terlalu FOMO, jangan terlalu jor-joran. Waduh. Nah sekarang kita harus risk manajemennya tepat. Nah tapi ada kabar gembiranya. Kabar gembiranya adalah IHSG ini penurunannya masih di batas yang sangat wajar. Dan teman-teman lihat kemarin ada rejection di 10 Januari lalu sangat wajar. Kalau kita lihat pakai teori Fibonacci retracement, kita lihat bahwa dari dia naik bawah, dia naik, penurunan ini masih sangat wajar. Even dia turun ke 7.100 pun itu masih sangat wajar ya. 7.100 pun masih sangat wajar. Dan kalau dia mau kembali jadi sideways lagi atau downtrend, ya kalau dia turun masuk ke dalam kotak yang udah kita kotakin ini ya, maka ya kemungkinan besar dia akan sideways lagi. Jadi that's why kenapa kita jangan jor-joran dulu. Jangan jor-joran dulu nih teman-teman. Oke. Nah, lanjut. Oke, nah dari hasil screening 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 gua ada beberapa saham yang pengen gua bahas gitu ya, ya. Ini saham yang ya kayaknya bolehlah kita incar gitu karena momentumnya ada, terus kayaknya patternnya juga cukup oke. Tapi coba kita lihat dulu ya. Yang pertama ini saham bull ini, oh ini bekas tadi gue coret-coret. Nah saham bull ini teman-teman lihat dari dia 5 Oktober dia berhasil reversal. Ini kalau gue ngomong ini udah valid reversal ya. Ini valid reversal nih karena dia dari 5 Oktober naik sampai berapa persen nih, ratusan persen nih. Kita lihat 229%. Ini valid reversal ya. Pertama kita lihat juga okein apa ya, divalidasi dengan MA50, Golden Cross MA100 dan Golden Cross MA200 ya. Ini valid reversal bull. Nah, terus apakah bull boleh kita beli? Ya, menurut gua ya boleh, tapi kapan? Pertanyaannya kan kapan? Bentar, pindah ke sini aja nih. Ya, tapi kapan? Oke. Nih.
hapus. Indikatornya masih nutup. Nah, bull udah naik kencang sekali. Teman-teman mesti lihat kenaikan si bull ini enggak langsung naik, tapi dia naik dulu terus dia turun. Nah, paling dekat banget kita lihat adalah di sini Desember. Ya, dia naik sampai setinggi ini 83%. Ya, tapi dia turun dulu. Ya, turun dulu 20%. Ya, kalau teman-teman ingat teori Fibonacci retracement, maka ini adalah penurunan yang wajar. Kita lihat ya. Masih di 0,5 rejection, bikin candle hammer, naik. Nah, itu mantap, bagus. Itu bagus. Nah, kalau misalkan sekarang kita lihat lagi ya, berarti kan dari rejection dia yang di sini ya. Itu kurang sampai high dia yang di sini. Ini kalau dia turun ke 164, ini menurut gua adalah hal yang sangat wajar juga gitu. Ini adalah hal yang sangat wajar juga. Tapi kalau misalnya kita lihat begini, sebetulnya dia turun lagi ke 169 juga itu wajar. Jadi kalau kita mau beli bull, ya teman-teman terserah pakai style kalian. Kalau kalian buy on weakness, silakan buy on weakness. Kalau misalkan buy on breakout, ya kalau gua belum dulu nih, kalau dia breakout 186 gua belum beli dulu. Gua maunya dia konsolidasi dulu pelan-pelan di sini set. Contohnya kayak mana? Kayak gini nih. Tuh 2 3 candle. Ya, kayak di sini nih. Tuh 2 3 berapa candle, ada breakout di 12-nya. Ya. Jadi kalau bull ini layak buat kita incar. Silakan kalian entry dengan style kalian masing-masing kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian yang ini kayaknya gue mau dia sideways dulu sampai ke 164 sih. Ya, kayaknya itu lebih low risk gitu. Kalau kita ngelihat dari MACD emang strong uptrend, RSI juga strong uptrend ya. Volume juga cukup oke. Jadi cukup oke lah. Penurunan ini lama-lama low volume. Jadi kalau untuk bull ya kita lihat juga ya dari bandarmologinya, broker summary, hari ini 15 Januari dia big distribusi. Yang menurutku ini adalah hal yang gak apa-apa justru. Kalau bisa distribusi dulu sampai 164. Nah, setelah 164 kita lihat pergerakannya apakah ada akumulasi di sana. Ya kalau ada, ya itu menurut gua potensi lah, peluang ya. Peluang buat kita entry lagi. Kenapa sih udah belajar investasi kok nungguinnya maunya lebih mahal gitu? Ya karena gue belajar dari guru gue kayak gitu. Salah satunya adalah Mark Minervini gitu ya. Ya gitu. Bull. Nah sebetulnya kalau ngomongin saham-saham strong momentum banyak juga sih saham-saham yang enggak liquid gitu ya. Momentumnya kayaknya ini. Ya gue nggak mau lah ya yang enggak liquid kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan dikolaborasi juga adalah sama William J. O'Neill gitu, yang dimana William J. O'Neill ini beliau mengajarkan fundamental juga dan teknikal juga. Jadi kayak gitulah ya. Udah lanjut nih ke saham berikutnya, BBYB. BBYB ini adalah saham yang downtrend parah ya kan. Terus mulai kelihatan reversal pas kemarin di akhir November. Ya, mulai kelihatan reversal. Sebetulnya BBYB ini udah jadi incaran gua di 27 Desember. Walaupun nggak bikin video. Udah jadi incaran nih. Ya, dia breakout gak nih? Nggak breakout. Ya. Kalau dia nggak breakout, gua terselamatkan. Andai kata nih teman-teman perhatiin. Ya kan gua ngincer dia nih waktu dia bikin triangle gitu kan. Di 22 Desember ya, di 22 Desember analisanya kan ngincarnya di 27. Ini kan 22 sampai 27 liburan tuh, Natal ya kan. Andai kata di 22 Desember gue langsung HK beli di 462, anggaplah di close nya gue beli. Sekarang gue floating loss teman-teman, floating loss gue sampai berapa? Sampai 19%. Ya ini lanjut nih ke omongan yang tadi. Kenapa sih udah belajar investasi kok nganjurnya tunggu breakout? Kenapa nggak mumpung tuh 462 beli? Kenapa mau belinya malah di 497? Ya 496. Kenapa? Ya 462 ke 496 itu gede loh. Berapa persen loh? 8% loh. Kalau beli dari sini kan naik ke situ udah untung 8%. Jawabannya adalah trading system ya.
Jadi gue emang udah punya trading system yang udah gue buat gitu, aturan-aturan rules dari beberapa parameter gitu ya, banyak ya. Kalau misalkan itu emang belinya di sana. Oke. Nah, terselamatkan dari loss 19%. Ya, apakah beli breakout berarti pasti nggak loss? Ya, nggak ada yang rumus pasti. Kalau ada rumus pasti, mau juga gua kayak gitu ya kan? Nggak ada. Jadi ini adalah hasil backtest yang udah gua pakai selama ya kurang lebih hampir 4 tahun ya, selama proses belajar gitu dari 2019. Jadi ya sambil backtest mana kayak gitu. Ya, jadi ini BBYB masih strong momentum, masih ya, masih strong momentum, tapi ini gua hapus ya. Tapi belinya kapan ya? Belinya kapan? Nanti tunggu dia benar-benar nge-break di sini. Ini kan dia naik, ya kan? Kita ukur nih pakai Fibonacci retracement. Turunnya sampai mana? Masih sangat wajar, di sini masih sangat wajar. Oke? Kalau dia turun lagi besok sampai sini masih sangat wajar, nggak apa-apa. Ya tapi hopefully gue maunya begini malah. Ini maunya begini ya, request dia udah naik nih, ini naik terus dia sideways, makin lama makin tipis. Nah kalau beneran BBB begini, ini cakep nih, beli enggak lah, tunggu dulu, tunggu dia breakout dari sidewaysnya dia di sini kayak gitu. Ini kalau dari ini doang, apakah pasti harga ketika begini pasti beli? Ya enggak juga gitu kan, karena kan di sistem yang udah gue pakai buat backtest itu kan ada beberapa parameter yang kita mesti lihat gitu ya, kayak gitu. Oke, jadi selama penurunan BBYB sebetulnya low volume, maka dari itu BBYB masih menarik buat kita simak, tapi MACD udah dari cross semua tuh, udah low, maka nggak beli sekarang. Gue maunya dia begini ya, kita tunggulah selama 1 minggu ke depan ya, 5 hari ke depan nih, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apakah dia beneran bikin begini. Kalau beneran dia bikin begini, teman-teman silakan komen ya di YouTube ini, atau mention di Instagram atau di Telegram. Teman-teman bilang, weh BBYB udah sideways kayak gitu tuh, udah wayanya beli belum? Jadi siapa tahu gue bisa info juga kan, weh beli ini atau belum. Oke, nah ini untuk BBYB. Silakan kalian, menurut kalian BBYB gimana? Nah ini selanjutnya film. Film ini ya, ini ada profit ya, gue profit karena gue beli di sini. Tapi apakah gue benar-benar profit 35% nih sesuai plan yang ini? Enggak. Ya profitnya itu kayaknya cuman di sini nih. Kejual di sini. Kegocek di 5 Januari ya, tetap bersyukur. Luar biasa bersyukur tetap. 16%. Kenapa enggak 35%? Karena kegocek di sini. Ya kan? Disyukuri untung 16%. Kayak gitu. Nah, film ini masih menarik. Ya, ini film ini masih menarik. Menariknya mana? Kalau sekarang, kalau teman-teman beli, ini namanya teman-teman mencobai diri sendiri. Jangan beli sekarang. Ini gua hapus ya. Udah guna ribet. Oke, karena kalau misalkan kita pakai teori Fibonacci extension, maka ketika dia breakout sini, kan gue belinya di sini ya. Belinya sini, ketika dia breakout di sini, target Fibonacci target suatu saham itu bisa diukur dari Fibonacci extension yang dimana 161,8, yang dimana film udah mencapai targetnya 5112, ini udah lewat di 12 Januari. Maka ketika dia udah kena di situ, dia turun, bikin jarum, dan hari ini 15 Januari dia turunnya tipis 1,69%. Artinya belum boleh beli film dong. Kalau dari sistem gue belum. Kapan? Ntar, tungguin aja. Tungguinnya sampai kapan? Nih, waktu dia naik. Biar teman-teman belajar juga ya. Itu dia naik 94%, ya. Turunnya dia berapa persen? 13%. Ini baru turun 1,6%. Ya, jadi tungguin dulu. Dia turun 13%. Setelah itu dia naik. Gitu. Pas naik,
ada second wave, ada wave berikutnya kan, tok 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 naik 4%, 2%, 1%, breakout 1%. Wah, sideways. Ini breakout lebih cakep lagi 29 Desember ya kan. Mantap. Sugoi. Ya, jadi sekarang kita tinggal tungguin dia turun berapa persen kayak kita ukur ya pakai Fibonacci selanjutnya ya dari yang dia di sini. Jadi kalau dia turun sampai 4.600 maka bagus. Ya, maka bagus. Ketika dia 4.600 dia mesti turunnya dengan low volume. Teman-teman perhatiin low volume nih. Ya, lihat volumenya kecil sekali. Dan dia naiknya dengan volume. Volumenya lebih besar dari penurunan dia di 5 dan 6 Desember. Ya. Itu ada momentum. Nah, hari ini kita lihat film turunnya low volume. Oke, turunnya low volume dari kenaikan dia. Kalau besok dia turun lagi low volume sampai ke 4.600 dan besoknya lagi, ya jadi kita lihat nih ya 4 hari ke depan, 5 hari ke depan, film kita pantau. Kalau dia besoknya lagi ada rebound dengan volume, maka kita lihat apakah film bisa kita incar. Oke? Jadi ada bull, BBB, dan film yang kita bahas hari ini ya. Sebetulnya ada lagi nanti saham kayaknya di video selanjutnya deh. Soalnya ini udah kayak kepanjangan nanti. Ya. Kalau misalkan kalian masih semangat terus mau belajar, boleh silakan join di Telegram. Join Telegram itu channel free gitu, gratis. Ya, jadi kalian bisa request saham di sana buat analisa segala macam. Ya. Kalau misalkan kalian rasa video ini bermanfaat, mohon dibantu buat like dan silakan bagikan pendapat kalian di komentar gitu. Satu pendapat dari kalian, like dari kalian itu sangat berarti buat gue, biar gue makin semangat buat berbagi analisanya. So teman-teman, sekian video hari ini. Thank you, see you besok. Semoga kita dapat cuan bareng-bareng. Bye bye.